Bung Chandra merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dilahirkan di Jakarta 25 Oktober 1987. Bung Chandra dilahirkan di keluarga yang sederhana. Ia dulunya adalah seorang yang minder dan tidak punya banyak teman. Tubuhnya yang kecil dan penyakit asma yang dideritanya sempat membuatnya merasa kecil. Hal ini makin diperparah ketika krisis ekonomi menerjang Indonesia tahun 1998. Saat itu keluarga dari Bung Chandra mengalami kebangkrutan. Keadaan semakin parah ketika keluarga harus berhutang puluhan juta rupiah untuk membiayai kuliah Bung Chandra. Keadaan yang begitu sulit justru membentuk Bung Chandra menjadi seorang anak muda yang lebih tangguh dibandingkan dengan anak seusianya. Di usia 18 tahun, Bung Chandra mulai merintis bisnis bersama teman-temannya. Dalam merintis bisnisnya saat itu, Bung Chandra banyak mendapat hinaan dan cemooh dari orang di sekitarnya. Dan saat ini, Bung Chandra telah memimpin 6 perusahaan dan membawahi 250 staf karyawan. Pada usianya yang ke-22 tahun, Bung Chandra telah berhasil membangun proyek perumahan pertamanya seluas 5 hektar dengan nilai investasi sebesar 180 miliar rupiah. Semua pencapaian di atas dimulai dari nol, bahkan hutang. Ini membuktikan bahwa yang terpenting bukan siapa Anda sekarang, tetapi ingin seperti apa Anda besok. Wah, saya dan rekan-rekan saya, Asogi dan Om Ronald, cuman bisa geleng-geleng kepala ya kita ya barusan. 22 tahun. Sekarang 26. Sekarang 26. Tetap aja jauh dari usia Sogi. Ya apalagi gua Gi. Ada Bung Chandra di sini. Apa kabar? Baik, baik. Sehat ya? Sehat. Kalau orang sukses pasti sehat kayaknya. Happy terus. Tapi kalau kita dengar tadi ya, Asogi ya sama Ronald, kalau kita dengar tadi ceritanya bahwa dulunya minder, nggak pede, pernah diledek-ledek dan lain sebagainya. Dari minder nggak pede, jadi seorang motivator sekarang dan entrepreneur sukses. Iya, sebenarnya mindernya itu karena fisik. Jadi dulu gitu? kan badannya kecil, tinggi nggak sampai 160. Kemudian juga kena asma. Dan orang tua kebetulan bukan orang yang kaya gitu. Jadi teman-teman semua barang-barangnya branded saya nggak punya. Jadi minder karena masalah ekonomi dan juga fisik. Ya, semua anak pasti pernah melalui hal seperti itu. Kalau tidak seperti teman-temannya, ada perasaan sedikit minder dan lain sebagainya. Tapi sekarang telah membuktikan bahwa bisa menjadi seorang yang sukses. It doesn't matter, size doesn't matter, ya nggak? Iya, tapi sebenarnya saya juga nggak nyampe 160 cm. Iya, tetap bertahan. Ini dia rambut punya, saya enggak. Iya, dan kita belum punya anak perusahaan juga. Oh iya. Tapi aku pengen tanya, yang tadi katanya, aku tanya dulu ya, nanti masing-masing boleh tanya juga. Yang katanya tadi awalnya merintis sesuatu bisnis dengan teman-teman, tapi sempat dicemooh dan diledek, itu memang bisnisnya apa? Jadi dulu pertama kali sebenarnya di event organizer. Jadi event organizer kita kebetulan di bidang training dan seminar. Nah pada saat itu kan ngundang pembicara itu mahal. Ya udah yang gratis itu adalah ya saya sendiri jadi pembicara. Nah waktu itu masih 20 tahun. Tapi sudah pede pada saat itu, sudah nggak minder lagi? Harus pede deh. Harus pede. Jadi waktu saya jadi motivator itu, yang di training itu usianya seperti bokap. Jadi umurnya bisa 50-40. Jadi ya mereka pasti akan, ini siapa sih ini umur nggak kayak remeh ya, Bong, ya? Nggak remeh gitu. Nah tapi di sana pelan-pelan umur 21 tahun akhirnya ngerintis bisnis properti. Nah dari sana jadi lebih dihargai. Jadi kalau misalnya kita memberikan motivasi kan lewat kata-kata. Nah saya mencoba untuk membuat sebuah karya, baik itu perumahan, apartemen, maksudnya sebagai satu karya untuk memotivasi mereka dan bukan cuma lewat kata-kata saja. Hebat banget. Tapi di usia 20 tahun, kan di usia 21 itu baru memulai propertinya tuh bisnisnya. Sehingga di 22 sudah sukses, sekarang sudah 26 tahun, sudah membawahi, punya 6 perusahaan ya. Dan karyawan lebih dari 200 ya kalau nggak salah. Tapi di 20 tahun itu, sebelum memulai ini semua sudah bisa menjadi seorang motivator. Nah itu dari mana? Kan seorang motivator itu harus bisa, harus bisa memberi. Bisa membuat orang termotivasi. Betul. Iya benar, 20 tahun itu kan mudah banget. Aku 20 tahun boro-boro bikin orang untuk semangat. Malah aku gini, bolos aja yuk, bolos. Kelihatan sampai sekarang masih gitu kok. Barusan juga tadi gitu, aku ngajak ngebaso aja yuk, kita ngebaso yuk.
Jadi gimana di 20 tahun itu? Jadi dulu kan umur 18 tahun karena keadaan ekonomi keluarga yang sulit, jadi saya menjadi seorang distributor MLM dulu awalnya. Oh, oke. Nah kemudian juga mulai pelan-pelan dapetin downline, presentasi kan otomatis kan lama-lama jadi bisa ngomong, terlatih, jadi pembicara di grup tersebut. Nah kemudian waktu pingin jadi motivator saat itu ya siapa sih mau dengerin? Nah saat itu saya bikin gratis, jadi karena saya punya pengalaman memberikan training di bidang sales dan marketing, dan saya merasa itu bidang saya banget. Jadi saya tawarin ke teman-teman yang kerja di perusahaan, mau nggak bilang sama bosmu, karyawan atau marketingnya saya training, supaya sales itu naik. Nah itu free. Jadi dari umur 20 sampai 21 tahun itu saya free, keliling kota demi kota, jadi pria panggilan. Pria panggilan, untuk memberi ilmu tapinya ya. Simatupang. Apa? Siang malam tunggu panggilan. Iya. Oh benar, bisa ditelepon malam-malam juga, mau? Kalau malam Saya sih lagi enggak lah. down, kasih motivasi dong. Beda lagi Asogi itu mah. Oke, adek Asogi sama Ronald sudah pernah denger dong tentang seorang Bong Chandra? Udah baca? Saya tahu Oke. siapa ini Bong, cuman saya nggak nyangka ternyata bahwa apa ya, mungkin saya orangnya kurang motivasi dari diri sendiri gitu. Seharusnya, maksudnya gini ya, kondisi keadaan keluarga saya lebih mendingan daripada kamu sebetulnya. Ya kamu bilang tas bermerek nggak punya, saya mah punya dulu. Apa mereknya? Alpina, Jayagiri. Iya, iya. Kan bermerek. Ya kan pokoknya Semua orang merek, punya, pokoknya merek ya. Makanya, nggak, maksudnya gini, kenapa kalau kamu bisa merubah rasa nggak pede itu menjadi sesuatu yang lebih hebat lagi gitu kan ya? Saya mah kayaknya nyantai-nyantai aja, makanya begini-begini aja gitu loh teh. Ngerti Iya, nggak? iya. Tidak punya 6 perusahaan kita ya. Nggak bikin bestseller lagi. Ini sudah bisa nulis dan lain sebagainya. Kira-kira apa nih? Maksudnya kita baru ketemu sekarang. Kira-kira apa nih yang membuat saya plain aja gitu? Ya, jadi sebenarnya semua orang itu kan punya limit. Nah, limit itu saya bagi jadi dua, limit yang kelihatan dan tidak kelihatan. Iya. Limit yang kelihatan itu misalkan contohnya adalah plafon. Misalkan tinggi dari plafon ini 4 meter. Oke. Jadi kalau kita lompat pakai trampolin atau apa, lebih dari 4 meter pasti nggak bisa. Karena kita akan nabrak plafon. Iya. Nah itu limit yang kelihatan oleh mata. Nah tapi limit yang tidak kelihatan oleh mata itu yang lebih berbahaya. Misalkan contoh umur atau mindset. Misalkan contoh banyak orang di umur 20 tahun dia akan bilang, life begins at 40. Hidup dimulai umur 40. Kalau gitu 40 tahun aja baru usaha. Oh, nunggu aja deh gitu. Iya, Nanti aja deh. wajar dong saya nggak didengerin orang karena kan saya baru 25 tahun misalkan. Nah jadi sebenarnya mindset kita adalah limit yang membuat kita jadi nggak kemana-mana. Jadi tujuan kita adalah sebenarnya kita harus buka mindset dulu. Nah dari sana kita keluar dari comfort zone, baru kita bisa masuk ke the next level. Oh, benar. Mengubah cara berpikir. Iya. Kayak Kalau kita gampang berpikir- kalau ngomong tahu nggak Bong, itu susah lagi. Iya nggak sih Gi? Benar-benar. Iya, tapi Keras kepala kayaknya ini mah yang jaket hitam nih. aku mikirnya gini teh, Apa? cewek-cewek apa nggak takut sama kamu ya? Lu kenapa? Ini orangnya serius sekali gitu pas udah dateng umur 22 pasti kan lagi pengen seneng-seneng nih. Iya, iya Ayo benar. kita main Udah gitu. mikirin Lu kayaknya- kerja, ngebangun empire gitu ya, nulis gitu. Tunggu sebentar, aku mau motivasi bapak-bapak ini. Wow, kerjaannya motivasi bapak-bapak. Tapi nggak tiap hari kali. Relaksasi juga dong. Jadi walaupun serius di dalam bisnis, Iya, tapi iya, iya. saya punya tim itu ada 250 karyawan. Iya. 80% itu masih seusia. Seumuran ya. Iya, jadi oke. misalkan kita ada launching satu apartemen di Alam Sutra, dan waktu itu kan saya kasih target ke mereka. Saya kasih target yang nggak mungkin dicapai. Saya bilang kalau bisa sold out dalam waktu 45 hari, kita ke Eropa. Saya pikir nggak mungkin dicapai, ternyata mereka masih muda semua. Ayo kita coba. Drive-nya masih kenceng banget Iya, ya. akhirnya tercapai dan akhirnya kita ya ke Eropa. Jadi saya ke Eropa ya sama karyawan yang dan juga teman-teman juga gitu. Jadi indah. walaupun bisnis tapi tetap kita having fun juga. Jadi bukan berarti saya tua sebelum waktunya gitu loh. Iya, Menikmati iya. masa Iya, muda betul. juga. Tetap menikmati. Menyenangkan juga dan saya rasa ini menyenangkan juga untuk staff-staffnya yang usianya sama bosnya. Biasanya kan kalau kita kan usianya Ada bos sungkan itu ya, kan Teh? di atas. Ada sungkan gitu, mau Atau apa mungkin gitu. ngelihat oh ya dia udah jadi bos ya, iyalah dia umurnya udah segini. Tapi kan kalau yang muda, ih gue juga bisa kayak dia. Jadi mereka Generation gap-nya nggak Termotivasi. terlalu jauh nggak terlalu gitu juga ya. termotivasi gitu kan. Karena sebenarnya kalau cari tim marketing itu paling bagus adalah cari yang muda dan yang kedua yang BU. Oh yang butuh uang. Muda dan butuh uang. Oh, betul. jadi kita nggak akan direkrut. Iya, pertama. BU-nya iya, butuh uangnya tapi iya. iya. Usianya tadi enggak. jauh. Ya, kita tua dan BU butuh umur. Umur muda. Nah, ini buku salah satu bestseller nih ya. Mm-mm. Ini cerita tentang The Science of Luck. Jadi
untuk yang belum baca nih, katanya ini habis dibaca dalam 10 menit. 120% royalti buku akan disumbangkan untuk satu kos ya, untuk disumbangkan untuk apa sih? Kita macam-macam nih, dulu kita pertama ke Panti Asuhan Vincentius. Oh, oke. Kemudian kita juga pernah ke Yayasan Kanker Indonesia. Oke, jadi ke berbagai macam yayasan untuk membantu yang membutuhkan. Betul. Jadi semua penjualannya berarti diituin ya. Sorry sebentar Bong, tapi judulnya The Science of Luck. Kamu merasa hidup kamu beruntung? Atau hanya mengadakan keberuntungan aja? Jadi banyak orang kan berpikir beruntung itu kan hoki kan. Oh, Pak Bong mungkin hoki karena show naga misalkan atau apa. Nah sebenarnya di dalam buku ini saya tulis bahwa keberuntungan itu bisa kita capai dengan cara yang scientifically. Wow. Oh gitu. Jadi hoki itu scientific, ilmiah. Wah, empirik gitu ya? Empirik. Gitu. Untuk lebih jelasnya beli aja deh bukunya ya. Di sini berat. Ini rambut saya udah mulai rontok denger ini berat banget ya omongannya. Bung Chandra, terima kasih sudah hadir di sini berbagi ya. Semoga sukses terus. Kita harus main-main ke apartemennya. Mungkin siapa tahu kita sudah ngobrol-ngobrol. Kita kasih diskon, kita kasih diskon. Tuh, aku tuh baru mau nanya tapi ternyata ditawarin diskon. Aku supaya menular Apa? keberuntungannya Bong, aku akan mulai saat ini merubah. Mengubah aku jadi Gaya gimana? panggilan. Bong, tahu nggak Bong? Itu Bo. Itu Bo, beda. Oh, Ini biar Iya. Oh, zaman sekarang Bong, trennya tahu nggak, Bong? Enggak, Oh, kamu iya. juga harus siap dipanggil siang malam untuk memberi motivasi. Karena kalian berdua itu juga memberi motivasi mungkin bukan sebagai motivator tapi sebagai cowok-cowok penghibur. Kayak tadi menghibur itu kan sudah memberi motivasi, memberi semangat Mudah-mudahan. orang-orang. Iya kan? Terima kasih juga untuk Asogi dan Om Ronald. Ini ada oleh-oleh. Oh iya, terima kasih. Ini mungkin bisa memotivasi seorang motivator pasti kadang-kadang juga terasa lagi down. Bagaimana seorang motivator memotivasi dirinya? Pakai kaos ini. Nah, itu dia. Ini untuk membantu mungkin rambutnya bisa tumbuh lagi. Om Asogi. Om Ronald, terima kasih cepat sembuh tangannya ya. Jangan kemana-mana, masih ada tamu yang lain ya. Tetap di sini.